Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Kita masih melanjutkan mempelajari satu kebenaran yang berjudul lembar kanvas kehidupan. Lembar kanvas kehidupan. Dan hari ini kita akan membuka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara sekalian, ternyata kata kami berusaha, kata berusaha di sini Philoti meomai. Philoti meomai. Ternyata berarti berambisi. Saudara, memang kemudian agak sulit kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, saudaraku. Philoti meomai. Meomai. Philoti meomai. Kami berusaha, saudara, dalam teks aslinya Philoti meomai berarti berambisi. Nah, selama ini kita sering mendengar orang berkata ambisi atau berambisi. Saudara tahu apa maksudnya? Mungkin saudara juga mengucapkan kata ini. Ambisi artinya, saudaraku, hasrat atau tekad yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Hasrat atau tekad yang kuat. Kalau hasrat atau tekad itu tidak kuat, belum kuat, tidak bisa dikatakan ambisi. Lebih diartikan sebagai keinginan. Tapi kalau sudah kuat, disebut ambisi. Ambisi adalah hasrat atau tekad yang kuat untuk meraih sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Jadi dalam kata ambisi terdapat hasrat yang kuat dan tujuan hidup. Ini berarti sesuatu yang bersifat prinsip. Jadi saya berambisi makan sate. Untuk makan sate tidak perlu menggunakan kata ambisi. Saya berkeinginan, cukup. Kalau bicara mengenai ambisi, ini pasti sesuatu yang memiliki nilai fundamental, sesuatu yang fundamental dalam hidup, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang berharga. Dan saya juga melihat secara lengkap pengertian Philoti meomai dalam bahasa Yunani, berarti berusaha untuk meraih sesuatu yang bernilai, yang terhormat, honor. Ambisi ini, saudaraku, dibangun atau dipengaruhi oleh konsep-konsep filosofi mengenai kehidupan. Kalau sampai seseorang memiliki suatu ambisi, maka ambisi tersebut pasti dibangun, dikonstruksi oleh suatu, oleh konsep-konsep filosofi mengenai kehidupan ini. Kalau misalnya orang berkata, saya berambisi jadi dokter. Entah apa yang telah memenuhi pikiran orang ini, sehingga seakan-akan profesi politikus, pendidik, ya, praktisi hukum maksud saya, dan yang lain tidak bernilai dibanding dengan profesi sebagai ahli medis ini. Dan profesi itu akan menyita seluruh hidupnya, akan mewarnai, coloring seluruh
kehidupannya. Jadi ambisi seseorang dibangun atau dipengaruhi oleh konsep-konsep filosofi seseorang mengenai kehidupan ini. Tidak mungkin orang bisa memiliki suatu ambisi hanya karena 1-2 alasan dalam waktu singkat atau dalam waktu yang temporal, situasional. Tidak mungkin. Pasti dibangun dari sebuah konstruksi, konsep mengenai kehidupan, filosofi yang merasuk dalam hidupnya, sehingga terbangun bangunan ambisi itu, saudara. Nah, kita melihat ambisi Paulus. Aku berusaha, aku berambisi untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah ambisi yang kudus. Ambisi yang kudus. Selama ini kalau kita mendengar kata ambisi, konotasi kata itu biasanya negatif. Tetapi philoti meomai yang memiliki pengertian berambisi tidak selalu berkonotasi negatif. Jadi tergantung isi tekad, isi niat, tujuan atau tendensi dari tekad kuat tersebut. Apakah tendensinya ke kerajaan kegelapan atau tendensinya ke kerajaan terang? Nah, saudaraku sekalian, kalau seseorang dicengkeram oleh suatu ambisi, berarti ia dibelenggu. Jadi setiap orang pasti memiliki belenggu. Tidak mungkin tidak punya belenggu. Kalimat ini penting, saudaraku, supaya kita memahami kita adalah makhluk yang memiliki resiko tinggi dalam hidup. Manusia pasti dibelenggu, pasti. Atau dengan kalimat lain atau kata lain, manusia pasti memiliki majikan. Manusia kapanpun dan dimanapun adalah hamba. Adalah hamba. Adalah dulos. Nah, masalahnya dulosnya Tuhan atau dulos oknum lain. Apakah belenggu yang membelenggu seseorang itu belenggu yang kudus, yang mengarahkan orang itu ke dalam kerajaan terang, yang bertendensi ke kerajaan terang, atau mengarahkan atau bertendensi ke kerajaan kegelapan? Manusia tidak pernah merdeka, dia pasti dibelenggu. Masalahnya siapa yang membelenggu hidup seseorang? Nah, saudaraku sekalian kasih, yang kita harus garis bawahi dari penjelasan saya ini adalah bahwa ambisi itu niat, tekad yang kuat untuk meraih sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Hasrat yang kuat, minat, tekad yang kuat baru disebut ambisi, saudaraku. Dan ambisi selalu bertalian dengan sesuatu yang sangat bernilai, yang major, yang utama dalam hidup seseorang. Sesuatu yang pasti memiliki nilai prinsip, ya, yang pasti memiliki nilai prinsip yang sangat fundamental dalam hidup seseorang. Dan ambisi seseorang itu dikonstruksi, dibangun oleh konsep-konsep yang telah diakumulasi, dikumpulkan, ditumpuk, ya, diasup oleh seseorang, saudaraku sekalian. Dan itulah yang membelenggu, itulah yang mengikat seseorang. Kecerobohan yang paling mengerikan dalam hidup adalah membiarkan jiwanya diwarnai oleh suatu konsep filosofi tertentu yang tidak mengkonstruksi dan membangun ambisi yang kudus. Saya sudah beritahu kepada saudara bahwa tema utama khutbah dari lalu adalah kecerobohan. Careless, imprudent, kecerobohan. Sebenarnya banyak orang ceroboh tanpa disadari oleh orang lain, bahkan diri orang itu sendiri. Yaitu ketika ia membiarkan jiwanya diwarnai oleh suatu konsep
konsep-konsep filosofi tertentu yang tidak membangun atau tidak menciptakan suatu ambisi yang kudus. Jadi membangun atau menciptakan suatu ambisi yang salah. Nah, sebenarnya ketika seseorang tidak serius mengubah pola berpikirnya, itu seperti kebun ladang yang dibiarkan ditumbuhi rumput liar dan ilalang, saudaraku. Sebenarnya begitu. Tidak ada orang yang sengaja membiarkan ladangnya ditumbuhi oleh rumput dan ilalang. Bapak Ibu saudara sekalian, luas ladang hati kita, luas ladang jiwa kita itu tidak terbatasi, saudara. Jadi kalau kita biarkan neglect, kita mengabaikan untuk terus membenahi ladang hati jiwa kita, itu berarti membiarkan rumput liar dan ilalang tumbuh dalam ladang jiwa dan hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Banyak orang yang berusaha untuk melindungi diri, waspada dengan banyak hal, tetapi dia tidak melihat bahwa iblis itu seperti pencuri. Ia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam firman Tuhan dikatakan pada waktu tidur musuh itu menabur benih yang salah. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, seseorang membuka dirinya untuk ditanami, dibuahi, saudaraku, oleh benih atau berbagai benih, saudara. Kalau yang ditabur adalah benih kebenaran, ia akan menyimpan benih itu. Benih itu akan mengalami proses inkubasi, dan saatnya pasti akan melahirkan enlightenment, pencerahan, insight yang masuk dalam pikiran kita, memberikan pencerahan yang luar biasa. Dan di sini saudara perlu ada masa untuk mengerami, masa inkubasi, baru ada iluminati, pencerahan, saudaraku. Kalau tidak ada inkubasi ini, tidak ada pencerahan, tidak ada. Sebab saudaraku sekalian, kebenaran yang diasup seseorang itu akan membangun struktur bangunan. Sampai saatnya berkata, aku berambisi. Sama kalau dunia menaburi ide-idenya, menginkubasi ide-ide dunia, lalu aku berambisi. Ambisi apa? Terserah situ. Nah, saya beritahu kepada saudara, kalau seseorang dibuahi oleh ide-ide dunia dan bertumbuh subur di situ, Anda nggak akan pernah memiliki ambisi yang kudus ini, nggak pernah. Biar saudara orang baik, tapi Anda nggak pernah punya ambisi ini. Anda tidak pernah memiliki pencerahan, tidak pernah memiliki pencerahan yang membuat saudara memiliki ambisi yang kudus, saudara. Jadi memang nggak bisa mengajak orang punya ambisi yang kudus kalau dia tidak menginkubasi, tidak mengerami kebenaran-kebenaran itu. Prihatin saudaraku sekalian kalau bicara begini, saudaraku. Sebab kalau gereja tidak membuat saudaraku sekalian, jemaat menerima kebenaran-kebenaran, tidak ada inkubasi, tidak ada kehamilan, tidak ada pencerahan yang lahir. Tidak pernah dia punya hasrat seperti ambisi Paulus ini. Dalam hal ini saudara, kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32. Yohanes 8 ya, ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukankah kita ini sudah terbelenggu, saudara, ya? Terbelenggu dengan konsep-konsep filosofi yang salah dari kecil, saudara, dari kecil. Kita terbelenggu, saudara. Kita terbelenggu. Anda tidak mau direndahkan, itu sudah belenggu. Itu sudah belenggu. Maunya terhormat, itu sudah belenggu, saudara. Itu belenggu. Dan banyak lagi belenggu dalam hidup ini. Makanya ya saudara, kalau melihat orang yang sudah lama terbelenggu, terus terang kita juga bingung bagaimana meluruskan orang tersebut. Tidak bisa. Kecuali dia menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu paidion usia 7 sampai 14 tahun. Selalu menol gitu. Di sini banyak kok orang-orang tua yang umurnya 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun lebih tua dari saya, 5 tahun lebih tua dari saya, yang punya pengalaman lebih banyak untuk bidang-bidang tertentu. Tetapi saudara di sini begitu rendah hati, ya, duduk manis mendengar firman Tuhan. Saya berhutang hormat kepada saudara. Tidak bermaksud untuk menghormati saudara, tidak. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan akan pasti memberikan pencerahan-pencerahan kepada saudara. Dan saudara akan mengerti itu. Dan kalau sudah begitu, saudara baru bisa nyambung dengan saya. Nyambung, baru jun. Sebab jalan saya ini makin cepat, saudara. Terus makin cepat. Makin cepat saya. Mungkin saya belum tua sekali, saudara. Tapi saya sudah minta Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran saya untuk melihat hidup ini nampak lebih singkat. Yang kedua, untuk bisa menghayati bahwa segala sesuatu akan saya tinggalkan. Untuk itu saja tidak gampang. Sebab ada orang yang sudah umur 60 tahun pun gak merasa bahwa umurnya tinggal 3.600 hari. Sudah 70 tahun tinggal berapa hari coba? Berapa ratus hari? Nggak mikir. Makanya kita mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Nah, bagaimana bisa kita menghitung hari? Bagaimana kita berdoa, Tuhan, buatlah mataku melihat dan nampak bahwa hari hidupku ini singkat. Itu kan saudara harus mendapatkan pencerahan-pencerahan oleh kebenaran firman. Begitu saudara. Kalau saudara mendapatkan pencerahan-pencerahan terus, saudara akan giat sekali menyelamatkan jiwa orang. Bagaimana orang juga diselamatkan. Nah, banyak orang di sekitar saya itu membela kebenaran tapi tidak membela yang punya kebenaran. Jadi begini loh, Pak Eras itu ngajarnya benar, yuk kita bantu. Sebab dia melihat banyak pengajaran salah lalu melihat ini kebenaran gitu. Anda bela kebenaran ini. Tapi Anda tidak membela si pemilik kebenaran. Kok bisa gitu Pak? Bisa. Saudara sendiri juga belum mengenakan kebenaran itu dengan serius. Dan Anda juga belum menghargai nilai jiwa manusia. You pasti ngitung waktu, ngitung duit, ngitung tenaga. Susah. Anda jangan pikir saya tidak bisa membedakan orang yang membela kebenaran dan membela pemilik kebenaran. Anda harus membela pemilik kebenaran, lalu pasti membela kebenaran. Tapi saya nggak bisa ngomong karena nggak bisa menjelaskan ini. Saya nggak bisa menjelaskan ini, saudaraku sekalian. Saya nggak bisa membedah kata atau kalimat ini, sebab ini dibutuhkan kejujuran, ketajaman, analitis dari nalarnya. Anda di samping saya membela kebenaran bisa, tapi Anda tidak membela pemilik kebenaran karena Anda belum mendapatkan pencerahan-pencerahan yang memadai dari kebenaran-kebenaran itu. Kalau dicerai sendiri, iya ya, terus itu baru Anda bisa. Anda baru oh ya, itu aja. Oh ya, iyanya itu sesekali saja. Anda belum memadai.
Belum tenggelam benar di situ. Jangan membela saya, saudara. Juga jangan membela kebenaran. Belalah pemilik kebenaran. Untuk itu dibutuhkan pencerahan-pencerahan yang memadai. Kalau pencerahan-pencerahan yang memadai belum Anda miliki, nggak bisa, nggak cukup. Anda masih ngerti maksud saya? Anda belum punya ambisi berkenan kepada Tuhan. Anda punya ambisi itu dunia, lalu penggembira dalam pelayanan. Ini bukan hanya berlaku bagi aktivis, banyak pendeta-pendeta begitu. Dia masih punya bisnis sendiri, bagaimana hidupnya wajar di dunia, pantas dong punya rumah, pantas dong punya mobil, pantas dong anaknya sekolah dan seterusnya. Saya membela yang punya kebenaran, yang menyelamatkan aku, karena aku berutang nyawa kepadanya. Dia majikanku, apapun yang dia perintahkan aku mau lakukan. Itu pun belum membalas kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara mendapatkan enlightenment terus secara memadai, itu baru Anda mengerti membela. Saudara ngerti nggak? Bisa membela Tuhan Yesus itu kehormatan. Amin. Mesti daftar. Anda pikir Tuhan itu kemaruk gitu, maksa Anda mana. Enggak, you mau ambil, mau kau persembahkan, mari. Kehormatan bisa membela Tuhan Yesus. Suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita akan berbahagia. Kita ternyata tidak membela objek yang salah. Saya cuma prihatin aja banyak orang yang tidak bertumbuh secara normal. Ya tapi karena kita, dalam ini saya gembala, saya harus menuntun, ya kayak ayo dengar khotbah saya, yuk maju semua ya. Aku berambisi untuk berkenan, saudaraku. Amin. Jadi saudara-saudara yang ada di samping kanan kiri saya ini, ya, jangan membela saya, jangan membela kebenaran, belalah pemilik kebenaran. Untuk itu berusahalah berkenan, saudara. Coba kalau saya punya bisnis di sini atau ada kepentingan sini, ayo bantulah saya, belalah kebenaran ini. Kita perangi itu nabi-nabi palsu. You perangi nabi palsu, you sendiri tidak berkenan kepada Tuhan, apa artinya? Ambisi dalam jiwamu itu apa? Itu yang saya persoalkan. Dan ambisi dalam jiwa saudara tidak bisa diubah dalam sekejap. Itu sebuah konstruksi bangunan dari konsep yang terakumulasi dalam waktu yang panjang. Sekolah Alkitab belum tentu loh membangun konstruksi yang benar. 4 tahun sekolah Alkitab, sebelum sekolah Alkitab amburadul hidupnya. Waduh, belum, saudara. Pendeta jabatannya pun kamuflase. Saya cuma memberikan contoh, ya, analogi. Kalau seorang pendeta bisa meleset, semua kita juga mudah meleset. Amin. Kalau sampai saya berbicara sedetil ini, you membela kebenaran tapi tidak membela kepentingan si pemilik kebenaran. Saya serius merenungkan firman itu. Tentu pertama saya tujukan pada diri saya sendiri. Belajar kebenaran. Bangun ambisi yang kudus ini. Itu dulu. Kalau ambisi membela kebenaran yang dibawa Pak Eras, belum tentu Anda benar. Tapi kalau ambisi itu berkenan kepada Allah, Anda bisa benaran pasti membela kebenaran. Haleluya. Saudara, kalau saya ngomong begini, saya harus mengatakan saya bicara dalam keprihatinan yang dalam. Dalam, saudara. Sebab tidak banyak orang yang punya ambisi ini. Kadang-kadang saudara boro-boro ambisi berkenan kepada Tuhan. Jadi orang baik bersosialisasi dengan santun di masyarakat saja tidak. Udah, capek deh. Itu udah parah deh. Tapi kalau kebenaran ini diserap terus dibangun, Anda punya ambisi ini, waduh, Anda belum sempurna memang, masih bisa jatuh bangun, ups and down, tapi saudara kan pasti punya pertumbuhan yang sangat berarti atau signifikan.
Kalau saudara tanya, Pak Eras gimana ya dapat mikir ngerti begitu? Saya siang malam memikirkan pelayanan, siang malam merenungkan kebenaran, memeriksa diri, dan saya tanya Tuhan hal-hal yang saya tidak tahu. Kalau saya persiapan khutbah, Anda tahu nggak, saya seperti perempuan hamil, mengerang-ngerang gitu. Ya Tuhan mau ngomong apa ya? Ya Tuhan sampai di sini apa ya? Gitu loh. Nah, kalau cuma mau nulis taktik ngetik, ya kerjaan saya, saudaraku, mau nulis apa saja saya suka-suka. Tapi kan kita mau masuk ke dalam lautan Tuhan, lalu kita menemukan mutiara-mutiara yang ada di tempat-tempat yang lebih dalam yang belum ditemukan orang, saudara. Nah, saudara bisa melihat di sini orang-orang Kristen di lingkungan gereja, di lingkungan komunitas yang mendengar kebenaran saja belum tentu benar. Jadi ini yang saya bagikan supaya Anda punya ambisi yang benar. Ambisi saudara itu ambisi berkenan. Jangan diisi ambisi membela kebenaran, bukan ambisi berkenan kepada Tuhan. Nah, banyak orang mengabaikan hal ini sehingga ia membiarkan dirinya tidak bertumbuh. Tidak ada panen dalam wujud buah-buah sikap hati dan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Kekristenan pada dasarnya adalah jalan hidup, yaitu bagaimana seseorang dikuduskan oleh kebenaran sehingga bisa bersekutu dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Oh ya, saya lupa katakan ini supaya jangan salah. Memang dimulai dulu mencintai kebenaran. Itu dulu. Terus memiliki kebenaran secara memadai, terus dia punya ambisi. Amin. Dan ada hal-hal yang bisa memicu. Apa yang memicu? Ketika Anda melihat contoh orang yang berambisi ini, Anda akan terbawa. Ada orang yang tidak suka makanan tertentu karena lingkungannya terus makan itu, terus lihat enak bener ya, dari nggak doyan sampai doyan, bisa. Harus ada teladan juga. Nah, WL singer itu harus punya ambisi seperti ini. Jadi waktu nyanyi itu bukan nyanyi, waktu berdoa bukan mengucapkan kalimat doa, tapi berdoa. Waktu menyanyi itu memuji. Pada waktu berkata, Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Itu kebaca. Ini kan saya peragaan, jadi nggak bisa realistis gitu. Dan itu nggak bisa dibangun pada waktu dia di mimbar lalu mau berakting. Tuhan ajarku makin berakting itu makin ketahuan noraknya. Harus flow aja. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ini kan di peragaan, masuk terus, hancur hati. Hancur hati. Isi waktu hari-hari hidup saudara memperagakan kebenaran itu. Aku mau berkenan. Jangan mengotori pikiranmu dengan masukan-masukan yang memandulkan ambisi yang kudus ini, bahkan sampai tidak punya ambisi ini sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa ambisi ini hanya dimiliki oleh orang-orang langka. Oh, langka. Kalau saudara ya, banyak orang mau jadi yang terbaik dalam hidup, the biggest and the best. Oke. Biggest yang gimana, the best gimana? Kita tidak mau the biggest, the best di mata manusia. Kita cuma mau berkenan saja. Amin. Dan itu penilaian dari sudut Tuhan. Biar Tuhan yang menilai. Saya bilang, nilai saya Anda tahu nggak? 9 loh di mata Tuhan. Siapa yang tahu? Oh, Tuhan udah kasih nilai saya, udah nunjukin saya nilainya berapa semalam waktu mimpi. Itu subjektif. Seandainya you betul-betul nilai 9, kalau orang Kristen yang benar, hamba Tuhan yang asli, tidak mengucapkan itu. Paulus nggak pernah mengucapkan itu. Yang ada adalah aku belum sempurna, aku berusaha untuk berkenan. Tuhan Yesus yang kudus, yang tak bercela saja tidak mengatakan itu. Jadi
Nilai you berapa, nilai saya berapa, tidak ada yang tahu, amin. Tapi berambisilah untuk punya nilai yang terbaik. Dan kalau ada usaha yang serius day by day itu, ekspresi saudara nanti akan kebaca. Nanti sampai itu. Nanti pada penjelasan begini, ambisi saudara, apa yang tergambar dalam pikiranmu, konstruksi bangunan jiwamu akan nampak dari bangunan hidupmu tiap hari. Amin. Nggak bisa ditipu. Lalu kalau bangunan rohanimu hanya dinilai dari kegiatanmu di gereja, nggak bisa. Coba kalau bapak saya gaji di gereja 5 juta, 6 juta, Anda pasti mau. Ngapain capek-capek kerja? Yang bisa rugi, bisa bangkrut, bisa dimaki-maki orang, harus mengejar target. Di gereja nggak ada target, udah ikut Pak Era saja deh. Ngerti maksud saya? Bukan itu, saudaraku. Berusaha untuk berkenan. Nanti peta hidupnya akan kelihatan, saudaraku. Bukan nampak dari menjadi aktivis atau pendeta atau full timer atau memberi uang. Uang yang banyak yang kau berikan ke gereja pun belum jaminan peta hidup dari jiwamu, dari lembar kanvas hidupmu. Belum. Uang juga belum menentukan, saudaraku. Anda memberi aja belum tentu Anda benar, apalagi Anda tidak memberi. Udah nggak usah ngomong dah. Oke, ayat 17 dibaca. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Terus. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Berarti harus punya kualifikasi seperti Tuhan Yesus. Oke? Yang filosofinya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya belum sempurna. Saya bukan pendeta yang tidak punya cacat atau yang sudah sempurna. Tapi saya mengambil keputusan, saudaraku, untuk belajar berkenan atau berusaha berkenan atau beramisi. Kalau saya sudah sibuk dengan banyak kegiatan gereja, ambisi ini mulai luntur. Nggak omong kosong nih, ini nggak bohong. Ini bukan asal bicara. Saya ngomong jujur. Kalau boleh saya panggil yang mulia Tuhan Yesus menjadi saksiku. Kalau saya sudah sibuk dengan gereja, sibuk dengan visi-visi, dengan proyek-proyek rohani, saya sudah lupa. Kurang ambisi saya untuk berkenan kepada Allah. Bahaya itu. Nanti sibuk aja soal misi, misalnya cari duit bagaimana. Ntar bisa berantem gara-gara itu, saudaraku sekalian. Kita lupa yang penting adalah berkenan. Ambisi itu harus dijaga. Kalau ambisi itu berkobar sampai titik tertentu, Anda nggak mungkin nggak menyerahkan nyawa untuk kepentingan Tuhan. Nggak mungkin. Anda bisa mengerti itu? Ya, seperti yang tadi saya katakan, ini memang langka ya, saudara. Tapi kalau saudara mau menjadi yang terbaik, ayo kita belajar. Bukan terbaik di mata manusia, tapi terbaik di mata Allah. Maksud saya bukan nanti ada jenjang, ini terbaik, ini nomor 2, ini runner up. Bukan itu maksudnya. Berusahalah menjadi yang memuaskan hati Tuhan. Betul, saudara? Karena kita berkata bahwa larilah sedemikian rupa, karena banyak orang berlari tapi cuma satu juaranya. Betul? Maksudnya bukan saudara sendiri jadi juara yang lain kagak, bukan. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan, terbaik di dalam hidupmu, bukan terbaik dibanding orang lain. Sebab engkau bisa punya nilai 90, 80, 70, 60. Jadilah orang yang terbaik itu bernilai 90. Tidak di-compare dengan orang lain. Ingat ini, tidak di-compare dengan orang lain, di-compare dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidupmu, di-compare, dibandingkan dengan nilai 60-70 yang bisa kau capai. Itu maksudnya. Capailah yang terbaik, jadilah yang terbaik. Yang nilainya berapa tadi? 90. Kalau 100 Tuhan Yesus, kita 90 deh, ya, di hadapan Bapak. Amin. Oke. Terus ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang
yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, kuduskan mereka dalam kebenaran. Bukan hanya untuk murid-murid yang ada pada waktu itu, tapi untuk semua orang yang percaya. Terus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. coba, tanpa pengudusan oleh firman, seseorang tidak akan memiliki pola berpikir seperti Allah. Dan seorang yang berpola pikir tidak sinkron dengan Allah tidak akan dapat bersekutu dengan Dia. Kalau seseorang sudah tidak bisa lagi sinkron dengan Allah, menghasilkan buah-buah pikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah, ia menjadi pohon mati di hadapan Tuhan. Selamanya ia tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Nah, maksud pernyataan ini adalah bahwa orang-orang yang tidak mengalami pengudusan oleh firman akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki ambisi yang benar. Saya jadi melihat begini, saudara, nanti renungkan di rumah ya. Ambisi kita itu seperti nyawa, ada waktunya. Satu, ada waktu. Dua, punya wilayah. Ada waktunya ambisi orang itu mati. Tahu saudara, makin tua ambisi orang makin turun. Dan wilayahnya terbatas. Kalau tiap hari yang didengar itu adalah filosofi dunia, wah, dia cari kekayaan dunia, waktu dia mau mati, dia nggak bisa menikmati semuanya juga. Aduh saudara, betapa tragisnya itu. Pasti ada satu titik di mana dia tidak mengingini apa-apa. Ya, pada waktu itu kalau dia tidak punya ambisi yang benar atau tidak pernah menyukakan hati Tuhan, dia tidak pernah menjadi sahabat abadi Tuhan. Ingat saudaraku, sudah habis deh. Ambisi orang itu nanti habis. Selain wilayahnya terbatas, sudah banyak dipenuhi dengan berbagai ambisi, udah nggak ada tempat lain. Maka kita mengatakan, jadi jangan memberi kesempatan kepada iblis, topon, tempat berpijak. Ceroboh kita kasih tempat berpijak itu. Kalau seseorang sudah tidak bisa lagi menghasilkan buah-buah pikiran yang sinkron dengan kehendak Allah, berarti ia menjadi pohon mati di hadapan Tuhan, selamanya tidak akan menghasilkan buah yang baik. Maksud pernyataan ini adalah bahwa orang-orang yang tidak mengalami pengudusan oleh firman akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki ambisi yang benar atau ambisi yang kudus. Bagaimanapun, ia tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk benar-benar menjadi berkenan kepada Allah. Nah, pada waktu masih hidup, tanpa mengerti hal ini, ia tidak mengerti bahwa keadaannya sangat tragis. Iya ya, kenapa aku tidak ingin berusaha berkenan ya? Takut sih berbuat dosa, tapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Allah. Dan dosa itu apa, dia nggak tahu juga. Dosa itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, meleset, hamartia. Dan orang-orang seperti ini masih bangga atas dirinya. Entah dia kaya, entah dia cantik, entah dia ganteng, entah dia berani, entah dia merasa punya nilai. Nah, udah. Dan tidak pernah memiliki kegusaran. Dia tenang saja. Apalagi kalau plus dengan konsep kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi nggak punya perbuatan baik pun juga selamat. Ya sudah. Saya percaya bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, tapi orang yang selamat pasti berbuat baik, bahkan sempurna, bukan hanya berbuat baik. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa posisinya itu tragis. Kondisi dia itu tragis sebenarnya. Coba jujur saudara, seberapa Anda punya api untuk berkenan kepada Allah? Seberapa Anda punya api? Coba seberapa Anda punya api, punya gairah, punya fire, punya desire, punya kerinduan untuk berkenan kepada Allah. Suatu hari nanti, orang-orang yang tidak gusar atas keadaannya yang sebenarnya belum berkenan ini, baru tahu bahwa ia ditolak oleh Allah karena ambisi-ambisinya tidak ditujukan untuk menyukakan hati Tuhan.
Inilah orang-orang yang hari ini tidak mampu memiliki ambisi yang kudus. Saudara punya wilayah hati itu terbatas. Kalau wilayah hati seseorang sudah ditumbuhi, maksud saya ada bangunan ya yang bagus begitu saudara. Tapi kalau ditumbuhi dengan banyak pohon-pohon, you nggak bisa bangun lagi bangunan itu. Mau taruh di mana? Mana usia kita juga bertambah terus. Wah, masih umur 35, 40, 50, 50, 60, 70 masih semangat. Jebret langsung tinggi gotong. Udah you nggak bisa apa-apa. You nggak bisa perbaiki lagi. Saudara jangan tersinggung. Ini Pak Era selalu ngomongin orang tua, selalu mendesak kita. Enggak maksud apa-apa, cuman supaya saudara-saudara sekalian itu memiliki alert, kewaspadaan, sense of crisis. Kalau sudah bicara soal begini kan tadi saya katakan langka ya saudara. Jadi ya besar jiwa juga kalau akhirnya memang kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak mau selamat. Ya saudara, kalau orang bekerja keras, kuliah rajin, giat, karena lihat fakta empiris, jadi orang miskin itu susah, ditindas, memalukan. Tapi kekekalan itu belum ada fakta empirisnya, cuma dibutuhkan percaya saja. Saudara harus percaya sungguh-sungguh. Tidak banyak saudara, langka saudara. Tapi saudara mau yang langka ini, berjuang dan kerja keraslah. Nah, peta hidup saudara, peta ambisi saudara maksud saya, di dalam jiwa saudara ini, itu pasti terwujud dalam tindakan hidup. Saya suka nonton film dari muda. Tapi ketika ruangan hati saya dipenuhi oleh suatu bangunan, ada film bagus tuh, 3 dimensi lagi, bagus juga ya. Tapi nggak nonton ya, nggak apa-apa, udah lewat. Saya punya pengalaman begini saudaraku, kan saya ini belajar untuk sehat nih ya. Kalau malam hari misalnya udah lapar, tahan nggak makan, tapi kadang-kadang jebol. Lalu berkata gini, kali ini aja ya, lapar banget nggak sanggup aku, jebret, kenyang kan, habis makan jadi gini, aduh kenapa makan tadi ya. Kenapa kesenangan yang tadi itu membuat saya sampai makan? Aduh seandainya saya nggak punya kesenangan makan seperti sekarang ini, aduh senangnya sekarang ini udah kenyang, ngerti nggak saudaraku? Tapi juga sering saya sukses lewati. Begitu bangun tidur, lega bener ya, semalam aku nggak makan. Ya, kesenangan yang mendesak itu lewat, ngerti? Berbagai kesenangan, makan, minum, seks, lihat barang bagus, kesenangan dunia, coba ditahan gitu, supaya luas, akhirnya bisa melewati. Lega, aku bisa melewati. Masa krisisku lewat, sampai akhirnya ketika kita ada situasi itu sudah nggak merasa krisis lagi, kita udah bisa lewati. Anda bisa ngerti maksud saya? Nah ini gambaran, ini analog dengan gini. Di dunia ini kan kita masih pengen ini pengen itu, betul nggak? Begitu jebret mati, kenapa waktu itu aku punya keinginan begitu? Ngerti ya saudara? Lewat, udah nggak ada kesempatan memperbaiki diri lagi. Paham nggak maksudnya? Tahan dong. Dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Lewati yuk. Tahan. Kalau bisa dilewati, bagus. Supaya bisa melewati, gimana caranya? Ya, Anda itu penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan dan konsep-konsep kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Sehingga Anda nggak punya ambisi. Seperti gini loh, saudara. Orang kena diabetes, sampai misalnya kakinya harus diamputasi, gitu. Lalu dia berjuang, akhirnya nggak jadi diamputasi misalnya. Dia lihat gula itu racun. Yang dirubah itu mindsetnya, betul. Tapi ini lewat sebuah fakta empiris. Nah sekarang neraka belum dilihat, kekekalan belum dilihat, diajarin pendeta yang sama-sama belum lihat. Anda bilang, Allah sotoy. Ya sudah,
Saya bukan sotoy. Tuhan Yesus ngomong begitu, gua ikut kok. Bukan saya sok tahu, Tuhan yang tahu dan saya ngikutin Tuhan Yesus. Kalau you mau ngomel, you ngomel sama beliau. Aku mempercayai dia. Aku memilih dia. Biar aku menjadi konyol di mata manusia. Biar. Ini pilihanku. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kita bergereja selama ini hanya karena mau membuat satu aktivitas gereja, uang masuk bisa mencukupi kebutuhan, lalu pengerja bisa punya teman-teman, teman ini, teman itu, makan bareng, jalan-jalan, rusak gereja, saudaraku. Bukan untuk itu. Ayo kita bergandengan tangan untuk membangun manusia-manusia ilahi yang berkenan kepada Allah. Bukan membela Erastus, membela Rehoboth, bahkan bukan membela kebenaran, membela Tuhan yang memiliki kehidupan. Amin.